Puji nama Tuhan, selamat pagi saudaraku, Shalom. Semua yang ada di sini bersyukur pada hari ini, amin. Yang bersyukur boleh lambaikan tangannya ke atas. Haleluya, semua bersyukur, bersukacita. Mari saudara kita bangkit berdiri, sebab Tuhan kita sangat baik. Kita naikkan syukur kehadirat Tuhan. Tuhan kita teramat baik dalam hidup kita. Hari-hari Tuhan beserta dengan kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Boleh sebelum kita memulai ibadah, sampaikan salam kepada kanan kiri kita. Katakan selamat hari Minggu. Dengan senyum dan sukacita kita akan menyembah Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus akan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh hati kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Minggu-minggu yang boleh kami lalui Tuhan, tak lepas dari kasih-Mu, tak lepas dari penyertaan-Mu, penjagaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bawa hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur pada hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sumber kekuatan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sandaran kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, kami boleh kekuatan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh penyertaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau bernaung atas tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang datang pada hari ini Tuhan, yang rindu menyembah-Mu Tuhan, dengan sepenuh hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melawat kami. Di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah.
hati kami berserah kepadamu Yesus. Kami nyatakan Engkau keselamatanku Yesus. Ku berserah. Ku berserah. Yesus Kaulah Tuhan. Kau sumber keselamatanku, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau keselamatan kami Tuhan, hanya Engkau kemenangan kami Tuhan. Kami menang hanya di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengangkat kami dari kegelapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, hidup kami Tuhan untuk menyembah Engkau dengan penuh sukacita Bapa. Engkau yang bertahta atas pujian, atas penyembahan pada hari ini Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua umat pemenang yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kita umat pemenang yang dipilih Allah. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kita belajar lagu baru pada hari ini. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban,
dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita mau terus menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Bersama katakan, segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami Tuhan dari Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Mari kita nyatakan bersama, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat. Katakan tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Sekali lagi, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan.
Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik pada hari ini. Kita akan memberikan 2 kali persembahan. Yang persembahan pertama dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan, dan persembahan yang kedua akan diedarkan kantong. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan dengan setulus hati kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat bermanfaat, dapat berguna bagi gereja ini ya Bapa. Dalam segala program gereja, dalam segala operasional gereja Tuhan. Kami mau mendukung di dalam doa dan terus mendoakan gereja ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau juga memberkati setiap yang mengelolanya ya Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau terus memberkati setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu ya Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bagaikan air, bagaikan air, sirami anak rasa sejuk menyegarkan, cahaya mentari hangat memelukku.
Haleluya. Sungguh siang dan malam kita akan mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang gembur, menjadi tanah yang subur, dan firman Tuhan boleh tumbuh dalam hidup kita. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami pagi hari ini dapat berkumpul dan kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan akan berbicara bagi kami untuk satu hal yang sangat penting yang akan kami konsentrasi dalam beberapa menit ke depan. Tuhan kiranya menguatkanku dan menopangku dalam anugerah-Mu. Sebab tanpa itu yang kusampaikan hanya informasi, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan, Roh Tuhan membuka pikiran hati kami. Terima kasih, kami sangat bergantung akan kehadiran. Di dalam nama Yesus kami percaya bersama, katakan
Amin. Berikan salam yang paling meriah. Tepuk tangan ya, tepuk tangan yang paling meriah, dan salam buat kiri kanan saudara, bilang apa kabar gitu ya. Siap. Oke. Shalom. Baik, sementara PowerPoint dipersiapkan, saya ingin menyampaikan topik yang kemarin Pak Gembala sampaikan tentang kebutuhan-kebutuhan dan hal-hal yang sedang berkembang, sedang progres di gereja ini. Saya melihat bahwa saudara hari-hari ini sangat diberkati luar biasa. Amin. Baik, kalau saudara suka dengan satu topik, maka topik yang saya akan bawa adalah topik yang ringan, tapi ini nggak ringan dalam pelaksanaannya. Jadi kalau saudara suka, topik ini adalah komitmen ya dalam komunitas. Sama-sama bilang komitmen. Oke. Saya akan berbicara dalam 40-45 menit, betul ya? Ya, kalau agak lewat dikit tolong diingatin, kira-kira gitu. Oke. Saudara-saudara, satu ayat di Ibrani 10 ayat 24 ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati. Teman-teman sadar nggak? Kita ini hidup di sebuah zaman yang kalau kamu nggak suka, Anda tidak suka. Budaya cancel culture, saudara pernah dengar itu? Cancel culture. Kalau nggak suka, pergi. Kalau nggak suka, skip. Kalau nggak suka, blok. Kira-kira begitu. Nah, saudara tahu nggak sih bahwa kita nggak sadar bahwa budaya itu ke gereja. Amin. Di dunia kerja, kontrak kerjanya, kalau saudara nggak suka, tinggal resign. Dunia digital, kalau saudara tidak suka sama orang lain, blok. Malas gue liat muka orang itu, gue hide dia. Aku bikin dia disappear dari layar handphone kita. Dalam dunia relasi, hubungan, ada satu statistik global itu tunjukin. Saudara tahu nggak? Dunia sebelum tahun 70 dengan dunia setelah tahun 70 ke atas, jumlah perceraian itu naik. Itu bukan berkurang, naik gitu. Hubungan yang nggak resmi, nggak nikah. Batam ini kota perselingkuhan menurut saya. Kota perselingkuhan. Seriously. Banyak orang kesini ya. Wah, saya pernah jadi supir Grab. Saya pernah sampai hari ini sih, kalau lagi iseng ya. Alasan aja tuh supaya bisa keluar dari rumah. Tanda. Tahu nggak turis Singapura bilang apa tentang negara kita? Dia bilang gini, wah, the spa very cheap, wah, the things is so cheap. Terus yang paling terakhir saya mau tempelin dia bilang begini, wah, perempuan-perempuannya juga murah. Marah sekali. Dia bilang perempuan-perempuan juga murah. Kalau ada ya saya bisa lawat itu, tapi itu fakta. Nangkap saudara bahwa dalam kehidupan gereja ada fenomena lagi, ada yang namanya church hopping. Apa tuh church hopping? Itu orang yang pindah-pindah gereja. Pindah-pindah gereja, nggak pernah bertumbuh, nggak pernah berakar. Nah, itu juga salah satu tantangan kita di sini. Jangankan di gereja ini, di gereja besar pun juga ngalamin yang namanya tantangan itu. Orang datang bukan karena hubungan, orang datang karena LED-nya bagus. Baru-baru ini ada satu gereja GWS ya. Gereja, oh salah ya, itu M-nya kebalik. Ya, teman saudara-saudara kita, mereka bikin satu konferensi 30.000 di TIK Jakarta. Saya bayangin 30.000. Mereka klaim adalah salah satu one of the biggest event, Christian event in Asia, East Asia. Wow. Saudara, kita nggak suka, kita cancel. Itu budaya cancel culture. That's why kita sering bawa budaya itu ke gereja. Kita nggak sadar. Harusnya gereja yang pengaruhi dunia. Balik, justru sistem dunia, budaya dunia, nilai-nilai dunia yang sekarang masuk di gereja sekarang. Apa? Kita berharap di gereja everything goes well,
Kita berharap gereja seperti apa yang kita pikirkan. Kita berharap gereja menghasilkan hubungan-hubungan yang gampang gitu kan. Saudara tahu nggak sih? Akhirnya akan membentuk orang-orang yang gini, udah aku hadir kalau aku dijadwal. Aku hadir kalau apa? Kalau aku sempat. Aku datang kalau aku lagi mood. Ya kan gitu kira-kira. Nah ini pertanyaan untuk trigger kita pagi hari ini. Makanya saya mau tanya lagi ke teman-teman. Ada berapa komunitas iman yang saudara masuki selama 5 tahun terakhir? Pertanyaan. Teman-teman yang ada di belakang, tolong jangan kehilangan konsentrasi. Saya nggak akan suruh kamu slide. Saya tipe khotbah yang kamu harus lihat slide dan saya ngomong apa, kamu bantu saya. Oke? Saya tipe khotbah yang nggak tertib dengan PowerPoint. Jadi tolong geser-geser per 1 menit gitulah ya. Oke. Berapa komunitas iman yang saudara masuki selama 5 tahun terakhir? Ayo kita renungkan itu hari ini. Berapa yang saudara tinggalkan sebelum saudara betul-betul berakar di situ? Saudara ini seorang yang membangun atau seseorang yang mengkonsumsi? Why? Karena ada 2 tipe orang yang akhirnya akan 2 jenis, 2 cara orang untuk ini dia, 2 cara untuk apa ya? Terlibat dalam sebuah komunal. Yang satu datang seperti pengunjung restoran, yang satu mau terlibat dalam membangun di tempat itu. Saudara take or saudara akan giving back. Saudara datang untuk dapat sesuatu, atau saudara datang untuk memberi sesuatu. Nah ini beda. Percayalah sahabat dengan saya melihat wajah-wajah setia. Saya sedang tidak serang siapapun, nama saya tidak punya kepentingan apa-apa. Buat kalau saya khotbah ini, saya lagi ngomong ada 2 jenis orang seperti itu. Datang di kursi, kursinya sama, tapi 2 mentalitas yang berbeda. Yang satu apa? Ambil, yang satu. Nah makanya ada satu kata dalam ayat yang saya baca, kata itu adalah marilah kita, sama-sama bilang marilah kita. Nah marilah kita di situ dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar melirik sebentar, bukan, tapi perhatian yang intensif. Marilah kita itu, marilah kita di situ artinya adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar sambil lalu. Kata memperhatikan juga di situ artinya melihat secara aktif, disengaja, terus menerus. Nah gimana kita mau melihat orang secara aktif kalau orang hanya sambil lalu? Setuju? Yang terjadi di gereja adalah kita sering memperhatikan orang-orang tanpa secara aktif terlibat. Secara mikro, secara detail, saya tuh sampai sering punya kebiasaan gitu. Saya tahu orang-orang dalam komunitas saya, cara makannya, cara marahnya dia, kalau dia lagi tersinggung seperti apa. Why? Karena saya lakukan itu tadi, memperhatikan tadi, kata memperhatikan. Nah kata marilah tuh itu bukanlah kata yang sekedar sambil lalu teman-teman. Itu kata-kata yang sangat luar biasa untuk kita sama-sama renungkan. Coba sama-sama bilang marilah kita. Itu bukan sekedar ajakan, bukan. Ya. Tapi ada satu kata lagi yang lebih kuat, itu namanya saling mendorong. Apa itu? Saling mendorong. Kata aslinya paroxysmon, artinya apa? Memicu, membakar, trigger, memancing dengan sengaja, dengan intensitas. Saudara tahu nggak sih? Paroxysmon itu artinya gini, ketika kita saling mendorong, maksud dari ayat ini adalah waktu kita terlibat dalam satu hubungan, kita itu trigger kemampuan terbaik seseorang gitu. Kita memunculkan kemampuan terbaik seseorang. Gara-gara ke Anda, waktu kita get along together, marilah kita saling perhatikan dan saling mendorong tadi. Saling mendorong itu artinya itu tadi, waktu kita jalan bareng, ternyata kemampuan terbaik kamu muncul. Ternyata kemampuan terbaik, ternyata karakter terbaik kamu, ternyata karaktermu itu diuji dan sesuatu yang baik muncul.
Artinya komunitas yang hidup itu adalah komunitas yang menghasilkan intensitas, yang saling mendorong, saling challenge satu sama lain. Dan akhirnya apa? When we get along together, kita memancing versi terbaik kita sama-sama. Beda. Karena komunitas yang hidup itu pasti apa? Akan membuat Anda tidak nyaman. Komunitas yang baik, yang sehat akan membuat Anda merasa tidak aman, apalagi nyaman. Karena coba lihat kiri kanan. Betul nggak? Kamu pasti cari yang nyaman. Betul nggak? Oh, kalau udah ada gereja 3D, gereja 3D. Saya sebut sebagai 3D itu gini. Sebelum orang mau komitmen dalam hubungan, orang tuh pasti pas masuk pintu itu, orang pasti lihat gedung gerejanya, bagus apa enggak. Nyaman di mata enggak? Oh, gereja-gereja besar yang ada duit dan modalnya udah main di area itu. Ruangannya bagus, LED-nya bagus, ruangannya bagus, AC, ya. Duduk yang apa yang kursinya enak. Kita cenderung cari yang telinga. Saya juga agak rewel soal telinga. Waktu masuk gereja modern, pasti orang cari yang nyaman, enak ya soalnya. Jadi ada orang yang kalau pas niat mata aja udah nggak enak, dia nggak balik lagi minggu depan. Ada orang yang pas duduk, kursinya nggak enak, nggak nyaman, dia nggak balik lagi di gereja itu. Karena kecenderungan manusia cari yang nyaman. Saudara tahu nggak sih, di dalam komunitas yang sehat nggak ada rasa aman. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri kanan kamu pasti akan memancing versi terbaik kamu. Karena pasti akan memberikan kalian challenge. Jadi yang terjadi adalah apa? Muncul konflik-konflik yang baik. Kenapa? Kalau saudara hanya berdiri di barisan, bilang sama-sama barisan yuk. Barisan. Saudara, kalau saudara duduk di barisan dengan duduk di dalam lingkaran, beda nggak? Kalau di dalam barisan, kamu nggak punya pertanggungjawaban. Coba, kalau duduknya cuma satu arah ke depan gini, kamu nggak perlu tanya kabar, kamu nggak perlu punya pertanggungjawaban, kamu nggak perlu memperhatikan dia. Kamu cuma urus, kamu punya amplop masuk ke kotak ini, kamu nggak perlu ngurus orang yang di depan kamu. Tapi beda kalau kamu di dalam komunitas itu circle. Jadi saya sering sebut begini, from rows to circles. Dari barisan menuju ke lingkaran. Makanya kerumunan itu hadir nggak? Hadir di kursi yang sama. Iya. Tapi kalau komunitas enggak, dia nggak cuma hadir. Ada orang hadir tapi nggak nanggung beban loh di sini. Ada orang hadir nggak ngerasain apa yang Anda rasakan gitu. Hanya hadir. Makanya kecelakaan kita di dalam gereja adalah hadir tapi tidak terkoneksi. Duduknya sebelahan tapi enggak get engaged. Nyanyi lagu yang sama tapi hati kiri kanan nyambung ke Tuhan doang. Karena kita punya teologi yang salah. Yang penting Tuhan. Itu teologi orang kepahitan. Saya mau kasih tahu, Tuhan enggak cuma bekerja melalui dirinya. Cara Tuhan bekerja selalu melalui orang lain. Gak percaya? Yesus aja harus jadi manusia loh untuk tebus Anda. Betul? Dia harus jadi manusia. Syaratnya dia harus jadi manusia, tanggung dosa manusia. Jadi artinya apa? Kerumunan itu apa? Hadir di tempat yang sama. Tapi kalau komunitas, tanggung beban. Kalau kerumunan itu pulang gak punya tanggung jawab, pulang-pulang gitu aja. Tapi kalau komunitas punya pertanggungjawaban bertumbuh. Kerumunan itu apa? Cari nyaman, datar-datar aja. Makanya kalau kesaksian pusatnya adalah dia. Orang kerumunan itu tentang dia, bukan tentang orang. Tapi kalau komunitas mendorong dan challenge orang lain. Ingat loh,
Di antara kita ini, kedalaman kita diuji loh. Ketika kita diuji dalam 3 hal ini. Ini, sama-sama bilang hubungan. 2, uang. Ya. Hubungan, uang, kalau yang rumah tangga saya tambahin. Relasi dalam keluarga. Jadi kalau Anda sudah terbuka tentang uang ke saudara kiri kanan Anda, mulai dalam. Kalau Anda mulai terbuka tentang hubungan dengan kiri kanan, mulai dalam. Terus yang terakhir, kalau Anda mulai terbuka tentang dosa Anda ke kiri kanan saudara, mulai makin dalam. Jadi kalau ada 3 hal ini Anda terbuka, biasanya hubungan tuh kuat. Coba ada nggak yang datang ke sini kalau ditanya apa kabar? Baik-baik saja. Senyum. Padahal di dalam berdarah bung. Babak belur dia. Oke? Makanya yang nyaman itu bukan kerumunan. Sebetulnya yang Anda harus masuki jangan sekedar di barisan, tapi masuknya dalam komunitas. Nah, makanya ada ayat lain yang bilang begini. Dia bilang begini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ternyata kata menjauhkan diri di situ atau meninggalkan di situ itu satu kata yang sama dengan kata-kata Yesus waktu di kayu salib. Dia bilang apa? Allahku, Eli Eli lama sabatani. Jadi penulis Ibrani nggak lagi guyon ngomongin itu. Nggak lagi guyon. Kenapa? Karena penulis Ibrani lagi milih kata itu untuk menggambarkan bahwa meninggalkan komunitas itu bukan cuma soal logistik aja. Itu bukan cuma apa yang Anda coba cari aja. Tapi itu seserius itu, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Next. Karena pemuritan bukan program. Pemuritan adalah hubungan. Amin. Coba, tahu nggak sih kenapa alasan berkomitmen dalam komunitas itu kok rasanya berat? Kenapa? Rasanya berat. Tapi kenapa justru itu pertanda baik? Berat tapi baik di saat yang bersamaan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, saudara tahu nggak sih waktu Anda komitmen di komunitas ini, itu Anda ngerasa berat, bukan Anda aja ngerasa berat, gembalanya juga ngerasa berat. Kenapa? Yang pertama, jujur aja jujur alasan pertama, saya nggak mau lagi ngajarin hal-hal yang gampangan, karena saya tidak ingin menjual pengertian komunitas kepada saudara dengan janji-janji yang muluk. Misalnya, kalau Anda bergabung dengan kami akan, itu bohong itu. Enggak. Karena memang bergabung dalam sebuah hubungan, relasi, pemuritan dalam sebuah komunitas itu nggak gampang. Nah, ada statement ini. Anda boleh catat, saya nggak masuk ke sini. Dallas Willard pernah ngomong kayak gini. Dallas Willard bilang begini. Pemuritan itu mahal. Setuju nggak pemuritan itu mahal? Karena kamu harus matiin ego kamu harus kasih segalanya buat Tuhan Yesus. Amin. Tapi memilih untuk tidak dimuridkan jauh lebih mahal harganya. Nggak percaya? Dimuridkan kan mahal. Tapi memilih untuk tidak terlibat dalam komunitas, untuk tidak dimuridkan, harganya jauh lebih mahal. Contoh, kalau keluarga-keluarga suami-suami tidak dimuridkan dengan baik, perceraian muncul, perselingkuhan muncul, suami-suami yang nggak bertanggung jawab muncul, suami-suami yang nggak sayang sama istri, suami-suami yang nggak dimuridkan, ya gitu. Anak-anak muda yang nggak mau memberi diri dalam komunitas dimuridkan, dia akan jadi anak muda yang saya anaknya sendiri. Banyak anak muda hari-hari ini juga bisa ingat syarat mati nggak harus tua. Banyak mati muda, banyak narkoba, banyak yang ngelawan orang tua. Akhirnya apa? Terakhir dia jadi beban hidup masa depan. Kan gitu kira-kira. Pemuritan itu mahal, tapi untuk memilih tidak dimuridkan jauh lebih mahal. Nggak percaya? Coba aja. Makanya
Ada harga yang harus Anda bayar dalam komitmen. Yang pertama, ada alasan pertama. Kenapa berkomitmen itu berat? Alasan pertama adalah karena yang Anda akan terkoneksi di dalam komunitas itu manusia yang gak sempurna. Betul? Itu melibatkan manusia. Kita Roma bilang apa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Gembala, hamba Tuhan yang melayani di tempat ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Saudara kalau melihat baca di Kisah Para Rasul 2, itu gereja mula-mula kan. Itu gereja yang kita jadikan benchmark. Kita jadikan apa? Contoh. Ternyata komunitas yang sehat itu bukanlah komunitas yang tanpa konflik. Baca baik-baik. Ada Anania sama Safira yang bohong sama komunitasnya. Ada perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Saudara nangkap ini? Hamba-hamba Tuhannya pun berantem. Gereja mula-mula itu. Jadi jangan gambarin Anda masuk komitmen itu gampang. Gak gampang karena manusianya tidak sempurna. Kalau gembalanya gak sempurna, apalagi jemaatnya. Saudara nangkap ini? Alasan yang kedua, karena komunitas itu menuntut sesuatu yang paling rare, paling langka di zaman ini. Ada yang tahu nggak apa yang paling susah hari-hari ini? Waktu dan kehadiran. Setuju? Di Batam kita hidup di kota yang cepat banget. Kerja, lembur, sebagai suami, istri, anak, perjalanan bisnis, tanggung jawab ke keluarga. Harus melayani. Komunitas itu butuh waktu. Butuh konsentrasi. Saudara harus masuk di kelompok sel seminggu sekali. Pemuritan one on one. Kan butuh konsistensi. Ibadah bersama kan bukan cuma soal hadir kan. Betul nggak? Bukan cuma hadir tapi partisipasi. Sama-sama bilang partisipasi. Alasan ketiga. Kenapa sulit berkomitmen? Karena komunitas itu selalu mengekspos apa yang tidak ingin kita lihat di dalam diri kita sendiri. Kita nggak mau ketahuan. Padahal dalam komunitas dan pemuritan tidak ada ruang netral. Tidak ada ruang. Saya dengan istri hampir 12 jam satu hari diikuti orang. Terlihat sama orang. Jadi kalau kami berantem, kami udah setting. Tolong kalau berantem yang mendidik. Berantem yang mendidik itu gimana? Saudara pernah saya pakai perumpamaan ini sama istri saya. Marah bisa kan kita? Semua bisa marah kan? Itu kayak mesin. Saudara kalau lagi Anda naik motor, mesin Anda pakai dalam jangka waktu 30 menit non-stop, mesin ini panas ya? Panas gak? Coba aja dijilat. Panas. Tapi tidak semua mesin panas rusak. Betul nggak? Kalau lagi marah, apa saja yang keluar dari mulutmu, janganlah sesuatu yang merusak. Nadanya boleh naik, nadanya boleh turun, Anda juga bisa diam. Tapi apa saja yang keluar daripadamu ketika Anda sedang mengalami marah, karena ada tiga tipe. Orang itu ada tipe fight itu langsung ngomong. Flight, ada orang yang tipe lagi ada masalah, kabur, hindar. Freeze, ada orang yang tipe freeze, tau gak? Freeze itu diem, tunggu meledak. Diem, tahan diri. Ada 3 tipe itu. Terus saya mau bilang, saya itu tipe yang kalau sama istri saya ngomong apa adanya. Istri saya tuh sampai mau bunuh diri. Karena saya tipe, enggak ini salah. Kalau saya salah, saya kejar sampai salah. Jadi kamu mau ngomong sampai cerai pun kalau salah itu. Ngerti sih? Tapi saya belajar dalam pemuritan. Ketika kita disaksikan orang lain, kamu tidak perlu takut ketahuan. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Percaya dengan saya. There is no a perfect leaders. Ini yang satu ini, di matamu kayak tokoh antagonis kan? Kamu belum tahu saya.
Anda belum tahu Theo Matius Kelly Patungena. Semua orang puji-puji di luar. Kak Theo, ajak ngobrol. Dia belum pernah hidup sama saya. Suruh nangkep yang saya maksud? Tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada komitmen yang sempurna. Kenapa? Karena komitmennya nggak didasarin oleh sesuatu yang nyaman. Kamu nggak bergantung pada apa yang kamu dapat supaya bikin kamu nyaman. Enggak. Jadi 3 hal tadi udah nangkap ya. Kenapa berat? Karena memang manusianya nggak sempurna. Ya kan? Yang kedua apa tadi? Karena butuh kehadiran dan waktu. Ketiga, karena komunitas mengekspos Anda. Ada satu riset namanya Dr. Bryn Brown dalam bukunya Daring Greatly tahun 2012, dia bilang begini, kita tidak bisa membuka hanya bagian-bagian yang terlihat baik dan menutup yang buruk buat orang lain di dalam komunitas. Saudara nangkap yang saya maksud? Komitmen itu terbentuk ketika Anda membuka diri, bukan menutup. Jadi apa tanda komitmen? Apa tanda komitmen mulai terbangun? Mulai ketahui, kamu expose diri kamu terbuka. Wow. Poin yang ketiga, apa sih yang membuat komunitas di Kisah Para Rasul 2 bisa mengubah dunia? Saudara nangkap itu? Kan blueprintnya dari sana. Yang pertama, ternyata komunitas gereja awal itu mereka bertekun dalam mereka fokus on teaching. Mereka nggak ada LED. Tahu nggak? Gereja mula itu nggak ada Alkitabnya, nggak ada surat-surat Paulus. Mereka cuma punya kitab Taurat. Nggak ada. Cek. Dalam dokumen-dokumen apapun tidak ada kitab perjanjian baru, nggak ada. Tapi apa sih yang diajarkan pada waktu itu? Saudara tahu nggak sih? Kata proskartereo itu artinya bertekun dengan kegigihan, konstan, berpegang teguh tanpa lepas. Bukan cuma hadir sesekali cari topik-topik yang apa? Dia cocok, bukan. Enggak. Biasa anak-anak muda nih, ya kan, datang ke ibadah Sabtu, wis datang. Apa topiknya? Valentine's Day. Tips-tips membangun hubungan dan mencari pasangan hidup. Itu pasti ibadah yang ramai, pasti itu. Tapi coba kalau ibadah doa, itu lalat yang datang. Lalat datang, gonggongan anjing yang datang. Percaya sama saya? Bertekun. Jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran. Kedua, berketekun dalam persekutuan, koinonia. Saudara, kita hidup di zaman yang orang cuma suka hari Minggu. Mereka anggap pertemuan di luar hari Minggu itu gak penting. Karena orang-orang dibangun di sebuah zaman bahwa acara itu penting. Lebih daripada hubungan yang ada di dalam acara-acara itu. Hello, khotbah saya nggak enak. Tapi komitmen, salah satu khotbah tentang topik komitmen adalah khotbah yang tidak bisa menghindar untuk ngomongin yang kayak begini-begini. Bertekun. Terus tahu nggak arti koinonia? Ada yang tahu nggak artinya? Koinonia itu bukan cuma kebersamaan sosial. Artinya itu dari kata koinos. Artinya sesuatu yang dimiliki bersama, dibagi bersama. Koinonia itu artinya hidup yang sesungguhnya. Itu bukan cuma datang makan malam bareng, hahaha, ini cocok, gua cocok, dia bercandaannya gua cocok, gua masuk. Enggak gitu, bukan cuma itu. Ini nih, koinonia itu artinya ini, berbagi beban, sharing burden. Bebanmu bebanku. Your burden is my burden. Yang terjadi di gereja apa? Aku ada masalah. Ini yang paling cepat kita lakukan ini. Sini kakak doain. Amin. Tapi tidak menanggung beban. Betul nggak?
kamu ajak dia nangis-nangis, tapi kamu gak terlibat dalam bebannya. Ada lagi kata lain, memecah roti. Ingat gak ayat itu kita para rasul? Memecah roti. Konteks Ibrani di abad pertama, memecah roti itu mengacu pada perjamuan kudus. Pada praktek aslinya, memecah roti itu beneran makan loh. Rotinya gede segini. Jadi perjamuan kudus itu beneran makan waktu itu. Rotinya bukan segepeng-gepeng gitu, putih-putih, enggak. Gede-gede rotinya, ada lauk pauknya lagi. Orang makan. Nah makan itu untuk memperingati Kristus. Ada lagi yang terakhir, berdoa. Doa ini bukan doa pribadi ya, tapi doa yang dilakukan dalam komunitas. Pak Gem ada doa bareng nggak? Konsentrasi di situ. Saya sejak awal dalam pembentukan komunitas, saya percaya doa itu inti nuklirnya gereja. Gak apa-apa, yang datang cuma 3 orang, it's okay. Karena orang gak tahu rahasia pertumbuhan gereja itu ada di situ. Doa bersama. Jadi waktu komunitas berdoa bersama, konsisten, mereka lagi berbagi beban bersama, mengakui kelemahan yang sama, menaruh harapan yang sama dari sumber yang sama, betul nggak? Ya, jadi kamu nggak gantung Anda sebagai jemaat GB Isol, komunitas GB Isol, saudara nggak cuma gantungin itu di Pak Sem, Kak Mas Restu, teman-teman yang melayani, Anda nggak gantungin itu ke dia. Tapi dengan berdoa bersama, kamu bergantung pada sumber yang sama. Ya kan? Hasilnya apa? Kisah Para Rasul 2:47 bilang begini. Setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang mati. Mau tahu rahasia pertumbuhan dan pertambahan gereja? Memang kita nginjil. Memang kita bikin acara supaya orang datang. Tapi sesungguhnya yang bikin orang datang ke komunitas ini itu bukan acara saudara. Itu Tuhan yang tambahkan buat saudara. Setuju? Coba perhatikan, Tuhan yang menambah. Tapi Ia menambahkan melalui komunitas yang hidup. Tuhan tidak pakai komunitas yang mati. Tuhan hanya mengirim orang-orang yang sudah Dia selamatkan ke komunitas yang hidup. Tuhan gak mungkin kirim ke komunitas yang mati. Makanya kalau ada orang dikirim komunitas ini, yang nambah cuma 1 dalam 2 bulan, yang 1 pergi. Cuma bongkar pasang dong Tuhan. Itu dinamika Pak. Coba lihat kiri kanan, tabahlah yang sesungguhnya akan datang. Ada satu gerakan namanya Gerakan Moravian, komunitas Herrnhut. Ini sebuah komitmen dalam sebuah komunitas kecil. Ini tahunnya tahun 1727. Komunitas yang isinya dulu cuma 300 orang, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan bernama Count Nicolaus von, susah amat namanya, Zinzendorf, orang Belanda nih. Di desa bernama Herrnhut, namanya Saksoni, sekarang Jerman. Sesi demi sesi mereka buat cuma persekutuan doa. Doanya tau gak berapa lama? Kita doa 40 menit aja udah suruh keringat dingin ya. Itu WL udah hilang, mau lagu apa lagi itu. Dari lagu King Kong badannya besar sampai Haleluya 12 kali. Lagu pindah-pindah. Habis ide. Ini saudara-saudara, pendeta seorang bernama Nicolaus ini, mereka berdoa dengan bergantian. Berdoa tidak berhenti selama 100 tahun. 400 years. 24 jam satu hari. 7 hari dalam 1 minggu. Selama 1 abad penuh, dari 1727 sampai 1827. Dari komunitas kecil itu,
lahir gerakan misi yang paling produktif dalam sejarah kekristenan modern. 300 misioner dikirim dalam 25 tahun pertama ke wilayah-wilayah yang gak pernah disentuh. Sampai Moravian mencapai rasio misionaris. Orang yang datang itu, yang doa itu misionaris. Dan sampai hari ini, saudara pernah dengar nama ini gak? Nama besar ini, namanya John Wesley. John Wesley lahir dari gerakan doa ini. Berdoa. Saya pikir, saya kalau lihat mama-mama kalau datang ke gereja berdoa, itu mama-mama yang gak ada kerjaan itu. Mama-mama dari Ambon, dari Timur, NTT, dari Batak, itu paling rajin berdoa. Saya curiga bapaknya gak pernah ikut. Tapi gara-gara ibu-ibu ini, jemaat-jemaat bertambah. Kenapa? Dorang berdoa. Amin. Yang keempat, yuk lanjut. Ada ayat Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara tahu nggak sih, di dalam komunitas, saya mau dengerin baik-baik. Nggak ada anggota tubuh Kristus yang nggak penting. Cuma gereja besar yang menganggap yang di kursi jemaat yang nggak penting. Mega church menganggap orang yang nggak terlibat di panggung nggak penting. Tapi dalam komunitas beda. Everyone is important. Kalau dalam kegerakan kita, Garam, Salt, All Saint Movement, semua orang adalah orang-orang kudus. Amin. Karakter yang kedua, pertumbuhan itu terjadi ketika setiap orang terhubung. Coba lihat kiri kanan. Nyambung gak? Nyambung gak? Kita sering anggap nyambung gamenya sama. Artis kesukaannya sama. Kemarin mama-mama kumpul di Singapura. Tomisa datang saudara. Ternyata suaranya jeleknya minta ampun loh. Terus orang beli lagi tiketnya. Teriak-teriak lagi. Tapi saya percaya. Tersusun dalam Efesus 4 itu kata tersusun. Itu artinya terpasang bersama secara presisi. Kayak tulang dan sendi yang saling terkait. Kita ini saling tersusun. Ini bukan gambaran tentang orang-orang yang cuma ada di ruangan yang sama. Enggak. Ini tentang koneksi yang organik. Jadi kalau ada yang gak bisa datang hari Minggu, jangan dihakimi. Mungkin dia kerja. Mungkin dia harus lakukan sesuatu. Karena Anda terkoneksi. Karena saudara menyadari bahwa sendi tidak bisa berdiri sendiri tanpa tulang. Setuju? Saudara gak bisa bertumbuh dalam ruang tertutup. Saudara butuh orang lain. Karakteristik yang ketiga. Kepala menentukan arah ya, betul ya? Betul nggak? Ada yang pernah kesini kakinya ke kanan, tangannya ke kiri? Bisa nggak? Ada? Ada yang mata kiri ke kiri, mata yang kanan ke atas. Kalau bisa, hebat itu. Ada yang bisa? Enggak. Semua ditentukan oleh otak Anda, kepala saudara. Betul nggak? Makanya dalam firman Tuhan Efesus tadi bilang gini, daripada nyala seluruh tubuh. Kristus adalah kepala kan? Benar? Pak Sam gembala, tapi dia gembala organisasi. Dia bukan kepala tubuh. Kepala tubuh siapa? Kristus. Berarti seluruh arah komunitas kita di Sol itu DP kepala tuh di dalam kepalanya Yesus. Kalau Anda lihat apa masa depan GBI Sol di kepalanya Bapak Samuel, itu gelap tuh saudara. Gelap. Di pikiran dia pasti bikin acara KKR, maksudnya begitu. Bikin bagaimana semua orang terkoneksi, itu kepala dia, which is good. Saya setuju. Tapi kalau Anda tanya nasib GBI Home, GBI Sol, Home, kayaknya ganti nama lagi.
Kalau sudah tanya masa depannya Gideon di kepala Yesus, terang, aman. Jadi next time, kalau udah mulai putus asa, udah mau saling lepas diri di tempat ini, jangan pakai isi kepala Anda masing-masing. Kembali kepada Yesus sang kepala. Nih, setuju? Lu, Yesus itu kepala. Amin. Ada satu kali Piala Dunia tahun 2014. Saudara masih ingat tahun 2014 nggak? Yang suka bola ya, siapa? Ada tim namanya tim sepak bola, tim dari negara Jerman. Ya. Jadi di Brasil itu ada satu demonstrasi yang paling bisa kita validasi tentang kekuatan komunitas. Jadi sejak tahun 2000 sepak bola Jerman itu ngalamin kekalahan paling memalukan di Euro 2000 tahun 2000. Gini-gini saja pengamat bola. Di tahun 2000 tim Jerman kalah. DFB atau serikat bolanya mereka, Dutch Football Bond, itu akhirnya riset tim. Mereka bangun lagi tim baru dengan orang-orang muda. Berbasis komunitas pelatihan. Berbasis apa? Kelompok-kelompok kecil. Jadi di situ dilatih filosofisnya, bukan lagi tentang bermain dengan bintang-bintang gitu. Enggak. Tahu nggak, di tahun 2014 tim inti Jerman itu main sama tim-tim yang junior, anak-anak muda. Mereka itu bukan pemain bagus yang dikumpulin, bukan pemain biasa. Tapi ternyata mereka ini adalah komunitas bertumbuh bersama. Guess what? Ada yang coba cek di Brasil tahun 2014 Jerman melawan Brasil. Tahu nggak skornya berapa? 7-1. 7-1. Waktu ditanyain pelatihnya namanya Joachim Low, dia ngomong ke konferensi pers, ngomong kayak gini. Rahasia kami adalah bahwa tidak ada di tim kami yang bermain untuk dirinya sendiri. Mungkin perumpamaan tim sepak bola ini kurang rohani ya. Tapi tahu nggak? Kalau Anda percaya dengan visi gereja ini, Anda semua setuju dengan visi disciple making community, Anda percaya itu di sini, Anda dukung gembala Anda, everyone, semua yang ada di tempat ini nggak akan bermain sendiri. Kita akan bekerja sama. Setuju? Karena waktu Anda masuk di gereja ini, Anda main di gereja ini, Anda tidak sedang mengerjakan tugas pelayanan. Anda sedang setuju dengan visi gereja itu. Karena gereja ini bukan seleranya Pak Sam, tapi isi kepalanya Yesus. Kamu ikut apa kata pelatihnya. Haleluya. Jadi komunitas iman yang mengubahkan kota, bukan komunitas dengan pemimpin yang paling karismatik. Ada beberapa gereja di tempat ini, di gereja di Batam. Saya kenal baik orang-orangnya, pemimpinnya, manusia juga ada di sini. Mau sebut nama takut nyebut diri sendiri ya. Beberapa gereja di tempat ini dibangun di atas orang-orang tokoh-tokoh karismatik. Gereja saya juga belasan tahun juga dibangun di atas nama seseorang. Terus saya mau kasih tahu, tim Jerman tadi nggak menang karena pelatihnya. Tim Jerman tadi menang karena everyone on that team they working together to finish, untuk menyelesaikan pertandingan itu. Karena saya mau encourage, kalau gereja ini nanti ditambah-tambahkan orang lain, itu karena gereja ini berdoa. Tapi jangan lupa, kalaupun ditambahkan, karena semua yang ada di sini bermain dengan strategi. Setuju?
Strategi pertama adalah komitmen. Makanya saya pingin banget hari ini ada 3 aplikasi yang harus Anda kerjakan. Apa? Komitmen yang namanya adalah komitmen kehadiran. Coba lihat kiri kanan. Yuk komit hadir. Komit hadir loh. Jangan cuma datang karena pelayanan. Hadir loh. Saya punya gereja itu 5 tahun ada pemain musik ya. Saya uji ini teori ini. Saya uji. Awalnya sih takut Pak. Masa depan gak ada pemusik gimana ini gereja. Kita komit kehadiran. Yang kedua, komit keterbukaan. Salah satu tanda kamu berkomitmen adalah kamu mulai terbuka. Ya. Yang ketiga, komitmen melayani. Dari konsumen ke kontributor. Jadi kita tepuk tangan dulu buat semua yang melayani di tempat ini. Tepuk tangan. Makasih. Thank you banget. Kalau kamu udah mulai melayani, berarti kamu sudah mulai masuk di level komit. Oke? Atau mungkin yang kalian masih simpatisan, tapi kamu datang karena hubungan kan? Betul nggak? Ini tempat jin buang anak Pak. Betul nggak sih? Ini transmigrasi jin di sini semua. Tempatnya di sana tuh hutan-hutan. Tadi komitmen melayani yang terakhir. Ini terakhir ini. Saya akan akhiri khotbah. Komitmen untuk bertahan ketika komunitas mengecewakan. Yang pertama apa tadi? Komit hadir, komit terbuka, komit melayani, komitmen bertahan. Teman-teman, yang ini yang gak enak. Di saat semua ekspektasimu tidak cocok di tempatmu, what you gonna do now? 2 tiket, stay or leave. Saya pernah mengalami kejadian ini. Saya punya anak rohani itu udah 7 tahun pelayanan. Dari zaman dia SMP, masuk SMA, nikah, gue juga yang berkati dia. Saya berkati dia. Seminggu setelah pernikahan, pembubaran pernikahannya aja belum ada. Pembubaran pernikahannya belum ada. Dia pamit, Kak Teo. Saya pamit keluar dari gereja. Sebagai pemimpin yang baik kan, pergilah dan berikanlah bangsa-bangsa. Oh enggak kayak begitu Pak. Saya tidak serohani itu, DP sakit Tidak siap orang begitu. Baik-baik aja gak ada masalah, tiba-tiba pamit mau keluar. Alasannya cuma satu, karena doktrinnya tidak sama dengan yang saya percaya. Oke, saya gak banyak ngomong, saya berkati dia, saya berkati dia. Terus apa yang terjadi? 1-2 tahun setelah itu, dia jadi pendeta di gereja Era. Dan waktu saya melihat dia hari ini dan melihat dia waktu dia pamit, saya ngerti banget kalau dia pamit itu bukan perkara gampang, bukan cuma soal pergi atau tidak. Tapi kalau hari itu saya halangi dia, mungkin dia nggak jadi hamba Tuhan hari ini. Nangkep ya? Dan sekarang dia jadi wakil di gereja itu. Bangga saya. Saya mau kasih tahu saudara. Saya jadi ingat dia sudah bertonton dengan saya. Dia melewati banyak hal. Saya nggak lagi ngomongin kesaksian ini sebagai tokoh pengkhianatnya dia, bukan. Saya lagi mau ceritain ini orang setia dengan saya. Bertahan dalam tahun-tahun pahit, sulit bersama dengan kita. What do you choose? Nah, mau cari yang gampang atau yang sulit? Yang gampang tinggalkan gereja ini. Saya mau kasih tahu, Anda pergi, Tuhan tambahkan ini. Agam, jangan takut. Selama komunitas ini adalah komunitas yang hidup, berdoa, Tuhan tambahkan ini. Itu. Mari kita bangkit berdiri.
Pohon yang paling kuat di dunia ini bukanlah pohon yang paling tinggi dan akar yang paling dalam, bukan. Tapi pohon yang akarnya saling terkait satu dengan pohon yang lain. Jadi waktu ada angin, dia nggak gampang rubuh. Amin. Yuk, komitmen apa? Kita tutup mata, saya ingin berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi gereja ini. Berkatilah gereja ini. Tolong mereka, supaya mereka menemukan orang-orang untuk berkomitmen hadir, melayani, dan Tuhan bertahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Saya mau ingin berdoa secara spesifik. Berkati teman-teman di tempat ini dengan komitmenmu, hatimu, kebenaranmu, menyertai anak-anakmu. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anakmu di tempat ini. Sebab Tuhan menyaksikan dari tempat yang tersembunyi. Kirimkanlah orang-orang bagi kami, untuk kami dapat berkomitmen satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pastor Theo. Pastor Theo juga nanti khotbah di Garam, mungkin dia akan segera pergi. Tapi kita mau selesaikan juga ibadah kita. Saya bersyukur untuk sharingnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya harap semuanya kita bisa belajar bersama-sama. Mahal memang komitmen itu. Ya, harganya mahal, saudara. Ya, tidak mudah, tidak murah juga. Banyak yang harga yang harus kita bayar. Tapi ingatlah, apa yang kau kerjakan itu punya hasil yang terbaik. Buat saudara, buat kita, satu sama lain. Kita angkat pujian kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab di tempat ini Tuhan, sebab di tempat ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari angkat tanganmu, kita arahkan kepada Pastor Theo. Kita lepaskan berkat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan baik bagi setiap kami. Terutama kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala Tuhan Yesus Pastor Theo, yang hari ini melayani kami Tuhan Yesus di tempat ini Bapak. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa.
Berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidupnya ketika dia mengembalai Tuhan Yesus gereja yang Tuhan percayakan Tuhan Yesus. Ada berkat, ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bersama-sama dalam komunitas garam Tuhan Yesus. Berkati istri, berkati keluarga besar, berkati juga Tuhan Yesus pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Amin, percaya Tuhan Yesus Batam Center dan sekitarnya akan diberkati. Keberadaan gereja ini menjadi dampak yang besar bagi kota Batam ini Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu secara luar biasa Bapak. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan melimpah atas Pastor Theo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini memberi diri dalam melayani Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Mereka Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka. Kami percaya pekerjaan, pendidikan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat, biar bersama-sama kami bergandengan tangan. Kami berkomitmen dalam satu komunitas. Kami hidup di dalam satu kepala, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kami akan Tuhan pakai dimanapun kami berada sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Cinta, kasih, damai sejahtera Allah memberkati kehidupanmu. Tuhan Yesus memelihara engkau. Allah Roh Kudus memberkati, membela kehidupanmu. Allah Immanuel menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan buat engkau berhasil. Engkau akan dijaga Tuhan. Engkau akan jadi pemimpin-pemimpin rohani yang dahsyat. Engkau akan menjadi dampak bagi keluarga, sanak saudara, lingkunganmu, komunitasmu. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pastor Theo, terima kasih para pelayan.